Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan Yesus waktu di muka bumi, dia mengatakan begini, Roh Tuhan ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus ada di muka bumi. Roh Kudus memenuhi hari Pentakosta itu dengan lidah-lidah api, yaitu mereka mulai berbahasa baru. Jadi yang harus dirubah setelah Roh Kudus hadir itu adalah perkataan kita. Perkataan kita ini apa? Kalau kita perhatikan, seluruh dunia ini sangat peka dengan kabar yang tidak baik. Sering dikatakan bad news is good news. Jadi setiap berita bicara soal kabar tidak baik, bicara soal kecelakaan, bicara soal perang, bicara soal penyakit, bicara soal survei dan sebagainya. Dan kita tidak perlu bantu mereka untuk mempublikasikan itu. Tapi bagian kita adalah menceritakan kabar baik di tengah banyak kabar yang tidak baik itu. Jadi kita jangan terpengaruh. Kita dengar berita di sana, ada begini di sana, jangan kau usah kita sampaikan. Bagian kita menceritakan kabar baiknya. Kita tidak perlu bantu setan untuk melakukan itu. Alkitab mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Arti Injil di situ adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Kabar buruk itu adalah kekuatan setan. Contoh begini. Kalau kita sakit kepala, mulai kita pikirkan, jangan-jangan kanker ini. Jangan-jangan stroke saya. Kita gak bisa tidur itu. Kenapa? Kita mulai mempropaganda diri kita sendiri. Bicara soal negatif. Dan itu terjadi kepada Petrus waktu dia jalan di atas air. Gelombang besar banyak. Tetapi waktu dia melihat Yesus, badai tidak mempengaruhi dia. Tapi waktu dia ikut melihat saja, dia jatuh. Kita kadang-kadang tidak hanya melihat, ikut memperkatakan. Kenapa kita tidak perlu bahas tentang diri kita atau tentang diri orang lain? Karena Paulus sudah mengatakan dalam dirinya sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau dalam diri Paulus sebagai manusia pun tidak ada yang baik. Terus apa yang baik dalam diri kita? Bahkan Alkitab mengatakan kita telah mati. Jadi semuanya kita sebenarnya bau. Karena itu mari kita sibuk memperkatakan Tuhan Yesus saja. Jadi jangan kaget banyak pekerjaan setan. Di sana ada perang, di sini penyakit. Tapi bagian kita mengatakan pertobatan. Bagian kita mengatakan Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan mengirim hujan pertobatan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan. Itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu bantu seluruh berita-berita yang tidak baik di seluruh dunia ini. Bagian kita adalah menceritakan kabar baik. Kita perhatikan kalau ke-12 pengintai. Ke-10 pengintai itu menceritakan fakta. Mereka itu benar-benar menceritakan apa adanya tentang tanah perjanjian itu. Tetapi fakta itu tidak menjadi kabar baik kepada orang Israel. Dan 10 orang mengatakan fakta dan orang Israel semuanya percaya dengan itu. Hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb mengatakan apa? Kita telan mereka. Kita bagian yang 2 orang ini. Jadi waktu kita lihat semua orang bicara soal negatif. Kita bicara yang positif. Joshua dan Kaleb mengatakan kita telan mereka. Dan yang 2 ini aja yang sampai ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita pengen sampai ke tanah perjanjian adalah istirahat di dalam Tuhan. Kalau kita pengen istirahat di dalam Tuhan, jangan lihat dan jangan perkatakan hal-hal negatif. Suatu hari ada yang bilang kepada Yesus, si A itu mati. Yesus katakan enggak, dia tidur saja. Yesus tidak mau mengikuti perkataan orang itu. Dan Yesus katakan saya akan bangunkan. Yesus selalu mengecilkan masalah itu. Tapi kita suka menggede-gedekannya. Yang mau saya sampaikan, mari kita putuskan pemberita kabar baik dalam hal apapun juga. Kesehatan kita baik, keuangan kita baik, anak-anak kita baik, segala sesuatu baik. Karena Tuhan kita baik. Tuhan berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Dan Alkitab mengatakan waktu Roh Tuhan ada dalam diri Yesus, dia memberitakan kabar baik kepada yang miskin, kepada yang terikat.
kita juga hal yang sama. Roh Tuhan ada dalam diri kita untuk menceritakan kabar baik. Semua yang mendengar khotbah hari ini, keluarga saudara baik, hidup saudara baik, keuanganmu baik, karena ada Tuhan yang baik yang selalu bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu termanifestasi karena ada firman itu. Dan ini berlaku dalam segala hal. Kita pun, kalau kita lihat ada terjadi manifestasi, tanpa kita sadari, pernah kita ucapkan itu. Contoh, kalau kita pengen ketemu sama orang, kita janjian dulu, kita ngomong dulu, kita ketemu di sini ya. Maka manifestasi dari perkataan kita itu adalah ketemu sama orang itu. Dan waktu Tuhan lihat, dia di bumi ini dilihatnya dalam penciptaan, dilihatnya gelap, tak berbentuk, dan juga kosong. Maka cara Tuhan untuk membuat itu menjadi terang, membuat dunia berbentuk dan berisi dengan firman itu. Dan kalau ada juga hal-hal yang dilihat Tuhan tidak sesuai dengan seharusnya, dia berfirman juga. Waktu dia ketemu sama orang sakit, dia berfirman sembuh. Waktu dilihatnya badai, dia katakan badai tenang. Hari ini, kalau ada kita lihat dalam hidup kita termanifestasi, apa yang kita nggak suka, diawali lagi dengan firman itu. Jadi kalau ada yang sakit, ada masalah A, masalah B, masalah C, jangan terlalu capek mendiagnosa kenapa ini terjadi. Kenapa itu terjadi. Tuhan tidak pernah bertanya kepada orang sakit, kenapa dia sakit. Dan Tuhan juga tidak bertanya kepada Lazarus, kenapa Lazarus mati. Tapi Tuhan merubah situasi itu dengan cara apa? Dia berfirman kembali. Jadi hari ini kita terlalu sibuk mencari kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tapi Tuhan tidak bertanya tentang itu. Maka waktu Allah menjadikan dunia ini, Allah melihat gelap, dia nggak bertanya kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, kenapa gelap ya? Tidak. Kita selalu mempertanyakan kenapa. Dan kita coba mencari kenapa. Hari ini berhenti mencari itu. Cari jawabannya saja. Jawabannya adalah Yesus. Dan caranya bagaimana? Dengan berfirman. Mulai perkatakan kembali apa yang kita lihat dan apa yang kita inginkan terjadi. Maka mulai perkatakan masa depan kita cerah. Anak-anak kita dipakai Tuhan. Walaupun faktanya mungkin tidak. Mungkin kita lihat faktanya anak kita sekarang ini bukan di jalan yang benar. Tapi kita mulai perkatakan anak-anak kita akan ada di jalan Tuhan. Kita mulai perkatakan firman Tuhan itu. Dan Allah akan mengerjakannya. Jadi jangan lagi tangisi keadaan itu. Jangan lagi sesali kenapa itu terjadi. Tetapi bagian kita adalah memperkatakannya. Dan waktu kita perkatakan itu dan kita ulang-ulangin, iman kita bangkit. Jadi dalam keadaan bagaimanapun keadaan keuangan kita, keluarga kita, ekonomi kita, apapun juga. Jangan perkatakan fakta itu. Perkatakanlah apa yang mau kita lihat terjadi. Karena pada mulanya adalah firman. Karena semua yang termanifestasi itu biasanya hasil perkataan juga sebelumnya. Jadi waktu kita rubah perkataan kita rubah nasib kita rubah masa depan kita. Karena itu berkatalah sebagaimana Yesus katakan. Apa Yesus katakan? Semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Yang sedap didengar, anak-anak kita berhasil karena Tuhan. Walaupun faktanya kita tidak melihatnya, tapi perkataan kita itu akan terjadi karena fakta itu akan mengikuti perkataan kita. Mari sama-sama kita memperkatakan apa kata Tuhan tentang hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, dan tentang segala hal dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan.